Hai again, bersama Dina dari LPK Training Center Mataram. Kita akan melanjutkan dengan sikap tubuh yang baik, yaitu sikap tubuh saat duduk. Kita belajar teorinya dulu ya teman-teman. Duduklah yang tegak, sehingga badan kita tidak merosot di kursi. Boleh duduk dalam posisi miring, segaris dengan kedua kaki rapat. Ketika duduk, mengangkat atau menumpangkan kedua kaki tidak dilarang. Tetapi di pakem grooming, ketika mengangkat atau menumpangkan kaki, alas kaki tidak boleh mengarah ke orang lain atau terlihat dari sudut pandang orang lain. Karena hal itu dikatakan kurang sopan dari pelajaran sikap tubuh atau grooming. Kemudian duduklah tegak dengan rentang paha yang tidak melebihi lebar bahunya atau lebar panggulnya. Apabila teman-teman membawa tas, letakkanlah tas di bawah, kiri atau kanan, atau diletakkan di belakang sandaran kursi. Tetapi tentunya kalau di belakang sandaran kursi pasti agak kurang nyaman ya. Jadi sebaiknya taruhlah di bawah kiri atau bawah kanan. Itu adalah teori untuk sikap duduk yang baik. Berikutnya, kita akan masuk ke dalam sikap tubuh saat menunjuk arah. Banyak ya di grooming sikap-sikap yang bisa teman-teman pelajari sehingga dibiasakan dalam kehidupan dan akan menolong teman-teman. Sekiranya teman-teman melakukan, maka groomingnya akan kelihatan jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Ketika teman-teman menunjukkan arah, gunakan eye contact. Saya yakin teman-teman juga belajar eye contact di public speaking, yaitu kontak dengan mata lawan bicara teman-teman. Teman-teman ketika menunjukkan suatu arah, maka telapak tangan hadapnya ke atas, tidak menggunakan jari telunjuk. Silakan lakukan itu ketika tangan dimajukan, badannya dicondongkan ke arah tangan. Jangan lupa untuk selalu tersenyum. Berikutnya, ada juga sikap saat menyerahkan dokumen. Mungkin di dalam dunia pekerjaan nanti, teman-teman akan memberikan atau menerima dokumen. Yang perlu diingat adalah ketika teman-teman memberikan atau menerima dokumen sebesar apapun atau sekecil apapun, kalau bisa masih menggunakan dua tangan, silakan gunakan dua tangan. Nanti kita akan sama-sama praktek tentang hal ini. Berikutnya, kita akan membicarakan etika ketika teman-teman menerima telepon atau berbicara di telepon. Ketika teman-teman berbicara di telepon, itu sama saja dengan teman-teman ketika berbicara dengan orang lain. Hanya tidak langsung seperti kita sekarang ini. Ada media yang digunakan. Sehingga yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, jangan biarkan telepon berdering lebih dari 3 kali. Ketika mengangkat telepon, jangan sambil makan ataupun sedang mengerjakan pekerjaan lainnya atau multitasking. Karena mungkin teman-teman dapat mengecewakan lawan bicara di sebelah sana. Berikutnya adalah etika berbicara atau cara berbicara yang baik. Yang perlu diperhatikan ketika teman-teman berbicara ada 3 hal penting. Yang pertama adalah clarity atau kejelasan. Lafal yang dihasilkan harus jelas ketika berbicara dengan orang lain. Sebaiknya ketika teman-teman berada di lingkungan umum, tidak menggunakan dialek atau bahasa daerah yang sangat kental. Bukannya Miss Dina bilang untuk meninggalkan budaya teman-teman, tetapi alangkah baiknya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan yang benar. Kemudian ketika teman-teman berbicara, jangan menggunakan bahasa daerah ketika di situ ada orang lain yang tidak mengerti bahasa daerah tersebut. Sebaiknya gunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh semua orang yang ada di lingkungan itu. Yang kedua adalah tolong perhatikan volume. Volume yaitu besar atau kecilnya suara. Jangan sampai terlalu besar dalam jarak dekat atau terlalu kecil dalam jarak jauh.
Jadi harus dalam posisi yang baik sehingga apa yang dibicarakan dapat diterima dengan baik oleh lawan bicara. Dan yang ketiga adalah ritme. Ritme adalah kecepatan atau kelambatan. Jadi ketika teman-teman berbicara jangan terlalu cepat sehingga orang tidak dapat menerima apa yang dimaksud oleh pembicaraan tersebut. Berbicaralah yang baik dengan ritme yang baik juga. Jangan terlalu kental dalam dialek sehingga orang yang menerima menjadi lebih baik juga dalam hal pengertian atau penerimaan. Demikian, terima kasih, kita ketemu di materi berikutnya.